Selamat datang di Growth Space, tempat kita bisa belajar, tumbuh, dan berkembang bareng. Bersama gue, Jonathan N. Kalau mau cerita tentang patah hati, silahkan gitu ya. Kalau mau apa? Kalau mau dengerin juga boleh. Dan ini juga patah hatinya nggak harus dalam hal percintaan ya. Bisa jadi patah hati dalam hal apa? Pekerjaan boleh gitu ya. Atau misalnya pertemanan juga boleh, atau ada hal-hal yang kalian terpatahkan ekspektasinya maka jadi patah hati juga boleh. Nah, jadi sambil menunggu teman-teman kalau ada yang mau sharing silahkan angkat tangan. Gue juga akan randomly picking people buat share di sini ya. Em, Mumpung ada Ibnu di sini, gue akan ngobrol ke Ibnu dulu. No, Malam bang, dengar-dengar patah hati no. Jadi, ya oh ya udah, silakan ceritakan patah hati terbesarmu kayak gimana no. aku tuh tumbuh sebagai orang yang sering patah hati bang. Wah, kenapa tuh? Wah, aduh. Jadi kayak beberapa kali ekspektasi mulai dari eh, kuliah, terus pekerjaan, apalagi Mhm. yang terakhir ini pasangan. Kuliah, Sering, pekerjaan, pasangan. Oke, gimana iya, tuh? maksudnya ketika ada impian terus berusaha ke sana, cuman nggak dapet. Ya udahlah, itu udah berusaha, istilahnya udah berusaha sekeras mungkin, atau mungkin akunya yang kurang berusaha keras ya kali. Hmm. Nah, kalau untuk eh, yang paling terakhir sih ya. Jadi minggu minggu lalu hari Jumat itu aku baru mengetahui fakta bahwa mantanku yang eh, hampir setahun Mhm. selingkuh. Oke. Jadi pas waktu meeting sore apa ya kemarin ya, lupa. Pokoknya pas waktu meeting itu aku ngelihat email ada notifikasi bahwa dia punya email berdua sama cowok lain. Nah, di situ aku langsung Berdua, oke. email berdua. Jadi tulisannya tuh perangkat ini sedang login email keluarga alkahfi@gmail.com. Terus fotonya mereka berdua mesra gitu. Waduh, aku langsung Oke. di situ tuh langsung merinding, langsung deg-degan. Terus udah langsung langsung kontak dia. Terus awalnya dia kayak belaga bego gitu sih. Apa sih it's not a big deal, gini 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 gini. Dan si cowoknya itu emang yang udah agak lama ya, udah sekitar 5 bulanan lah. Dia itu mencoba untuk mendekat di mantanku itu. Mhm. Dan aku udah kayak udah ngasih warning, aku udah ngasih peringatan bahwa ini cowok nggak bener gitu loh. Kalau misalnya kamu masih terus kontak terus ini sama dia lama kelamaan nanti bakalan nggak beres aja gitu, hubungan kita gitu. Aku Ya. udah beberapa kali bilang gitu. Nah ternyata dianya tetap keep contact dan juga kayak ngebohongin aku gitu loh, bahwa bilangnya ngakunya sih nggak kontak tapi ternyata dalam 2 bulan 3 bulan terakhir mereka menjalin hubungan yang sangat intensif gitu. Mulai dari ada pertemuan keluarga, terus Wow, si pertemuan cowok ini keluarga, dan oke. keluarganya, iya si cowok ini dan keluarganya eh, engage banget gitu loh sama keluarganya si mantan. Dan aku sebenarnya tahu, cuman aku denial. Oh ya udahlah paling cuman gitu-gitu doang gitu loh kan. Semua keputusan hubungan ada di tangan cewekku. Nah, mantanku. Ternyata Mhm. pas pas udah aku tahu berita itu, terus aku coba konfrontasi, dianya juga lagi sibuk atau istilahnya kayak coba deny, terus habis itu ya udahlah aku marah banget dan ya udah langsung aku blok semua akses Mhm. kecuali email. Nah, di emailnya, di emailnya itu dia bilang eh, Mhm. bahwa dia ngaku salah karena dia welcome sama si cowok ini kayak gitu. Terus Ya. tapi in the end dia gaslighting aku bahwa salah sendiri kamu nggak bisa jadi rumah buat aku, terus aku benar-benar nggak nyaman ketika kita ada komunikasi, kamunya kadang suka begini gitu. Ya. Dan emang dari awal hubungan sih
orang tuanya welcome sama aku, tapi ternyata di in the end setelah tahu istilahnya background check dan segala macam, Mm, orang tuanya nggak setuju. mm. Terus dengan tahu kesempatan itu, si cowoknya sendiri bilang ngechat di aku gitu. Eh, Oh, aku jadi kamu kenal minta orangnya? maaf. Aku nggak kenal, cuman Oh, oke. aku di chat. Ya, ngapain Aku tuh? minta maaf. Aku jadi akar masalah hubungan kalian. Tapi intinya asal Mas tahu bahwa sadar atau nggak sadar si mantannya Mas sudah mencoba untuk menjauh karena orang tua nggak setuju. Nah, ini fakta Hmm, Mas, gini 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 gini, kayak ngejelasin bullshit bullshit gitu lah bang. iya, baik. Oke. Em, Gimana perasaanmu? Ini kayaknya kan baru juga ya, baru Jumat kemarin. Sekarang masih hari Kamis, belum Jumat lagi. eh Pas waktu 3 harian awal itu bener-bener kayak yang apa ya? Mungkin aku lagi di stage denial sih Mas Ian. Hmm, Kayak masa sih kayak gini banget. Dan si mantanku tuh pas waktu aku unblock setelah aku dapat emailnya dan aku oh ya udahlah aku coba clarify dulu. Dia tuh masih acting like there's nothing happen gitu. ya, Kayak masih video call, masih nge-share nge-share lokasi, masih ngomong ini itu kayak gitu. Cuman aku udah berusaha nenangin hati bahwa oh ya udah mungkin dia coping mekanismenya kayak gitu, kayak gitu. baik, baik. Aku agak. Tapi so far dengan keadaan aman? Atau iya nggak apa-apa sih, kalaupun mau sedih ya sedih aja juga nggak apa-apa. Nikmati aja dulu So, sedihnya. iya, so far aman sih. Kayak kalau gue mau bilang sabarian, ya mungkin kayak klise banget. Tapi ya di satu sisi Hmm. menurut gue mungkin ya ada baiknya kalau sedih ya udah nggak apa-apa, dirasakan aja. Patah hati nggak apa-apa, dinikmati aja patah hatinya. Yang penting adalah gimana caranya kita bisa move on lah nanti. Move on juga butuh waktu. Nggak baik buat move on dipaksakan sekarang gitu. Tuh. Ya, ya sabar ya. Tetap klise tapi ya sabar ya. Iya, iya. Oke, terima kasih banyak Ibnu for sharing. Itu Oke. I think it's very personal. Dan kamu sudah mau sharing di sini pada kita, itu terima kasih banget. Tepuk tangan buat Ibnu. Oke, thank you banget ya Nu. Sekarang ke Hani, Hani. Halo, Halo Hanieta, apa kabar kembali Bang? lagi. Jadi kamu pernah patah hati terbesar apa nih? Patah hati terbesar, kayaknya semuanya sama-sama aja sih kalau patah hati itu. Ada waktunya patah Oke, hati, kemudian ada waktunya juga sudah bangkit. Cuman mungkin hmm, yang paling akhir kali yang bisa diceritain. boleh boleh. Yang paling akhir itu bulan Mei lalu baru pisah, Mhm, baru putus. Setelah baru juga pacarannya cuma 7 bulan aja, mhm. karena ras. Karena ras oke. Oke, jadi kalau dia pure Chinese, kalau aku half sih. Bisa Oh, dibilang kamu half kayak lah ya. ini ya, apa? Magel. Wow. Iya, iya magang. Akhirnya putar Oke, banget. Oke, terus? jadi em, kalau Versinya. mamaku itu kan Dayak Cina, kalau papaku Jawa. Heeh, Jadi memang muka aku juga kelihatan Jawa banget sih, kata orang. Eng- Enggak kelihatan Cinanya. Apalagi oke. kulitnya juga nggak putih. Nah, terus aku di rumah itu menggunakan bahasa Indonesia kalau sama keluarga. Jadi Oh, harusnya tidak bahasa apa? bisa, maksudnya nggak bahasa Cina gitu, Oh, baik. nggak pakai bahasa Cina gitu. Nah, jadi pada saat pacaran sama yang kemarin, Mhm, si Kokoh ini udah aku bilangin dari awal kalau dari kecil itu aku selama 10 tahun di sekolah itu jadi korban bully kakak-kakak kelas dan teman-teman gitu, karena aku yang bisa dibilang satu dari 10 orang yang semua 9-nya itu Chinese, aku yang non Chinese, aku yang pribumi sendiri gitu loh. Jadi hmm, aku tuh nggak percaya aja kalau ini si koko ini mau sama aku gitu loh. Kemudian setelah dijalanin bareng, dia juga udah bilang ke mamahnya. Setelah mamahnya ditemukan dengan aku lewat video call, karena emang mamanya nggak di Indo, mhm. itu yang pertama kali ditanya kayak gini sih, orang Pontianak ya? Iya. Oh, bisa ngomong Cina? Nggak bisa gitu.
ngomong kek nggak bisa, nggak bisa. Teochew nggak bisa. Oh, nggak bisa ngomong Cina. Jadi di rumah ngomong apa dong? Bahasa Indonesia. Oh gitu. Udah basa-basi bla 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 bla. Malamnya dia video call tuh sama anaknya. Nggak tahu tuh kalau aku masih di rumah. Koko pacaran sama Hani? Iya, kan udah dibilangin gitu. Mama sih nggak mau ya kalau punya cucu mukanya kayak Fankui kan, kayak pribumi, dia bilang kayak gitu kan. Oke. Terus jangan apa, Mama nggak mau kalau koko sama dia gitu. Nah pokoknya itu ada sedikit keributan di antara mereka lah. Yang satu mempertahankan dengan menyebutkan hal-hal yang menurut dia bisa dibanggakan menurut dia. Tapi mamanya juga tetap nggak mau. Tapi Dan mah dia sering sugar kali, mami gitu enggak ya? ya dia sugar mami aku gitu, enggak. Nah terus seperti itu. Dan beberapa kali memang pada saat mamanya tiba-tiba telepon tuh, akhirnya dia bilang gini, gue bilang ke mama kalau kita putus, oke selesai nih, anggap ada masalah. Tapi kalau bisa jalan, adanya itu suka apa ya, kirim foto dalam tanda petik laporan lah ya di grup keluarga. Terus yang kayak, mama kita lagi ke G ini gitu, terus di videoin ada saya dong di situ, udah berusaha Ngapain sembunyi sih tetap adanya itu, kayak kelihatan. gak mau diputus hubungan aja. Terus nanti dia bakal telepon tuh, kok masih pacaran sama Hani? Enggak, tapi masih jalan sama Hani? Masih. Dia usah jalan-jalan sama Hani lagi, kalau Koko masih berhubungan sama Hani, Koko nggak bakal bisa lepas dari dia gitu, disegituin. Nah dia meminta, ya ini ada sedikit kebucinan dan kebodohan yang beda-beda tipis itu ya. Jadi demi biar mamahnya itu suka sama aku itu, ada beberapa hal yang aku lakukan sih. Jadi akhirnya dia nggak meminta untuk dia gitu, karena di awal aku ketemu dia juga ya aku seperti diriku yang sekarang gitu maksudnya. Cuman akhirnya dia bilang, bagaimana kalau kita merubah diri menjadi terlihat lebih Cina. Nah, Menurut gimana? dia rambut aku itu belah Pakai tepi, baju dia mintanya naga-naga aku gitu belah ya? naga-naga gitu kan. Atau jadi barongsai gitu bang, ke rumah pakai barongsai. Jadi dia minta aku rambutnya diwarnain coklat belah tengah, suntik putih, dan lebih kurus, semacam gitu. Pokoknya ya gaya-gaya kayak mantan dia gitulah. Pokoknya semua yang dia minta aku lakuin. Hingga suatu hari kita jalan ke PIK bareng anak-anak gereja dia. Terus tiba-tiba di jalan dia bilang, itu paginya itu dia nggak mau ketemu sebenarnya. tiba-tiba ngajak ketemu. Terus dia bilang pas balik, gue itu udah bingung, tiap hari nyokap gue cuma nanya, kok masih sama Hani gitu. Gue digituin terus gue capek, pulang kerja cuman harus dengerin ocehan mama doang, nyebut kalau dia gak mau punya cucu Fankui mukanya gitu. Ya. Terus dia bilang, terus tadi kita jalan-jalan ke PIK, gue jadi membanding-bandingkan lo dengan cewek-cewek Cina di sana. Oke, itu cukup menyakitkan di situ sih. Terus diam aja. Akhirnya minggu depannya dia tiba-tiba nggak mau ketemu. Tapi aku samperin karena dia bilang gini. Jadi dia nggak membalas chat selama 2 hari. Terus aku tanya, kenapa? Aku telepon juga nggak mau angkat. Terus dia karena bilang sibuk doang gitu kan. Aku bilang, kenapa? Aku kayaknya sibuk-sibuknya kayak nggak pernah kayak gini deh. Maksudnya ini nggak tahu dia kerja atau apa, kan nggak tahu gitu loh maksudnya. Sama sekali tidak memberi kabar. Dan aku tuh soalnya tahu kesibukan dia tuh seperti apa gitu. Terus dia langsung bilang, gue mau pisah dari lu, dia bilang. Langsung aku samperin ke rumahnya, terus dia bilang dia udah gak bisa bareng lagi gitu. Di situ sih awalnya masih baik-baik saja ya, karena dia bilang ya udah kita masih bisa kok sama-sama, kita walaupun nggak jadi pacar kita masih bisa kok saling support ataupun ya apa ya, saling belajar satu sama lain lah. Mungkin ada banyak hal yang bisa kita bagi bersama gitu kan ya, hal-hal yang mungkin tentang kerjaan atau apa segala macem. Nah tiba-tiba 2 minggu kemudian itu malam-malam dia sore ke malam itu dia chat gini tiba-tiba, sekarang lagi di rumah nggak, gue mau kirimin barang-barang gue yang masih ada di rumah karena gue udah nggak bisa lagi buat temenan sama lu. Nah itu sih di situ sebetulnya yang lebih membuat patah hatinya semakin
dalam gitu. Kemudian 3 minggu kemudian dia triple date sama adenya 2, dia triple date sama satu cewek baru, gebetan baru sih lebih tepatnya gitu. Nah itu menyakitkan aja sih sebenarnya. Menyakitkannya karena dari awal saat aku belum yakin, walaupun secara tidak tertulis di hitam di atas putih, tapi lu berusaha meyakinkan yang kayak udah mauan banget gitu sampai sampai kenalin gue ke orang tua lu gitu kan, walaupun by phone karena jauh ya, nggak di sini segala macam bla 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 ya. Iya, akhirnya membuat luluh aja sih gitu. Nah kemudian setelah udah akunya bucin dan bodoh mengikuti semua kemauan dia, semuanya benar-benar diturutin apa yang dia mau untuk bisa mengambil hati mamahnya, udah usaha segitunya, iya terus lu tetap pergi aja gitu dengan alasan kayaknya gue tetap membandingkan lu sama cewek-cewek Cina deh. Terus aku cuma bilang ngomong gini doang sih, di awal mata lu ngeliat gak kalau gue bukan, tidak terlihat pure Chinese gitu, lihat sih dia bilang, tapi dia udah nggak tahan aja denger tiap hari mamanya tuh selalu bilang kenapa masih jalan sama Hani gitu. Dan itu tuh aku dengar dengan telinga aku sendiri waktu aku masih di rumah dia gitu, lagi di rumah dia terus mamanya telepon dan ngomongnya kayak gitu. Jadi bukan sebuah kebohongan, tapi itu patah hatinya hanya berlangsung 4 bulan lah. Setelah itu akhirnya aku ngerasa sudah cukup, 4 bulan itu sudah terlalu lama, aku udah harus bangkit dan menjalani hidup ke depan aja, tidak perlu menoleh ke belakang, karena yang belakang biarkan aja di belakang. Right. Gitulah. Semangat ya. Semangat lagi kok. kata-kata klise. Semangat ya, jangan galau lagi. Oh, udah masih galau atau udah lewat atau gimana? Sudah lewat. Oh, sudah lewat. Udah Oke, jauh baik. lewat kok. Ya udah, yang penting sekarang lebih bahagia ya. Ya. Oke, mantap. Oke, sekarang thank you Hani sharing. Iya, terima kasih. Sekarang gue mau ke Fatla. Fatla, Hai Kak Jo. kamu ada kisah patah hati terbesar apa nih? Sebelumnya thank you banget udah dinaikin. Ini jujur sesi pertama aku di Growth Space juga, dan ternyata wow banget Kak, banyak yang mendengarkan. Oke. Sharing dari aku, kalau aku lebih ke patah hati terbesar aku tuh soal ekspektasiku soal kehidupan Kak. Kenapa tuh? Jadi Menarik. iya, ekspektasiku soal kehidupan, nggak hanya asmara, pekerjaan, dari keluarga juga. Jadi karena aku dididik, memang orang tua memang selalu mendidik kita dengan baik pasti. Cuman ada di satu sisi orang tuaku nggak mengajarkan hal-hal yang aku harus fight sama kehidupan ini. Gitu. Pada akhirnya aku belajar dengan sendirinya. Ekspektasiku soal kehidupan ya, aku ingin semua rencanaku itu berhasil ya Kak ya, pasti ingin sukses itu pasti, tapi di jurang ada kalanya aku terjatuh. Jadi dan terjatuhnya itu down banget, sampai ya pasti membuat aku berpikir tentang bagaimana sih cara semesta ini bekerja gitu. Karena tadi aku memandang kehidupan ini dari awal udah baik gitu. Jadi ketika aku dihadapkan sama hal-hal yang nggak baik, aku langsung down. Kok bisa gini sih? Kok Tuhan nggak adil sih sama aku kayak gitu? Ya, kenapa Tuhan sampai melakukan hal seperti ini sama aku? Why gitu. Akhirnya sedikit demi sedikit aku bisa merenung juga bahwa ternyata memang ada hal-hal ketika aku berdoa itu ada sebagian yang kurang tepat gitu doanya. Pernah suatu ketika aku menonton video dan video itu mengajarkan begini Kak, misalkan jadi orang ini tanya,
kalau misalkan kamu berdoa minta kesabaran, apakah Tuhan langsung memberimu kesabaran? Ataukah Tuhan malah mengizinkan dan memempatkan untuk lebih sabar? Jadi ya aku jadi langsung tercerahkan begitu Kak. Jadi oh ternyata begitu, ketika aku minta diberi kekuatan, ketika aku dikasih masalah, berarti kan Tuhan sedang memang merencanakan dan membuat kesempatan untukmu menjadi lebih kuat kayak gitu. Nah harusnya mestinya doaku itu minta ketenangan, kedamaian seperti itu. Kalau misalkan aku pengen hidup yang tertata dan lebih baik gitu. Karena ya kehidupan ini kita harus memang fight sih, dalam hal apapun, dalam soal asmara, keluarga, percintaan, apalagi kalau ngomongin soal kehilangan ya. Karena saya itu kehilangan sosok ayah itu dari semester 2. Jadi tapi sebelumnya memang untungnya aku jadi cewek mandiri sih Kak. Jadi dari awal kuliah itu aku cari beasiswa PPA itu. Jadi dari semester 2 sampai semester akhir skripsi itu aku full dibiayain oleh pihak universitas. Untuk makan sehari-hari juga aku bekerja sebagai guru les. Perjuangan yang cukup berat tapi sangat mengesankan, dan itu paling berkesan dalam hidup aku itu. Ya itu hal yang pernah tercapai yang ada di hidup aku, karena aku bukan dari orang yang berada. Jadi itu merupakan suatu keputusan yang nekat dibilangnya, dan akhirnya kok Tuhan mengizinkanku berhasil gitu. Dengan segala daya dan upaya gitu. Jadi patah hati terbesarku itu ketika aku menemukan bahwa setelah aku memasuki fase kelulusan kuliah, baru aku sadar ternyata kehidupan itu memang harus fight banget nih. Jadi nggak langsung berhenti. Jadi awal mulanya aku agak santai memang. Wah ternyata Tuhan baik kayak gitu. Aku rajin berdoa. Kalau kita kan kalau misalkan diberi kebaikan pasti kita lebih memuliakan Tuhan gitu istilahnya. Cuman pada suatu ketika menemui masalah pasti kamu mengutuk Tuhan. Jadi aku punya bahan renungan Kak sekarang. Tapi sekarang aku juga bersyukur dengan berbagai pengalamanku, dengan kepahitan yang pernah aku lalui, patah hati yang sangat-sangat, apalagi ekspektasiku soal kehidupan yang awal mulanya dipenuhi dengan hal-hal baik, ternyata ada hal-hal di luar sana yang di luar rencanaku, dan ya sampai di titik ini sekarang. Cuman kalau ini sedikit cerita, aku juga pernah melalui fase yang enggak diinginkan sama orang terdekatku. Ya hancur sih pasti karena nggak diinginkan. Ya cuman ya kita harus tetap punya pegangan, benar, kita harus punya pegangan dan prinsip bahwa semesta itu sudah mengatur dengan sedemikian rupa, dengan sedemikian baiknya. Lagi-lagi aku harus berpikir seperti itu. Walaupun udah dikacaukan sama dunia gitu Kak Jo. Kepanjangan ya? Iya. Udah ada lagi? Oke, gitu aja Kak. Thank you. Oke. Thank you for sharing Fatla. Tapi gua mau nambahin dikit sih, mungkin dalam kaitannya dengan ini, dimana kita kadang kecewa sama ekspektasi gitu ya, karena mungkin kita mikir ini gue planningnya begini tapi kenapa hasilnya begitu gitu. Nah ini juga mungkin yang bisa membantu buat teman-teman buat lebih manage ekspektasi adalah ya kita harus mengerti bahwa hidup itu tidak bisa kita kendalikan gitu. Dan kita tidak pernah memegang kendali atas hidup gitu ya. Misalnya 2020 gue mau
begini, gue mau begitu, tiba-tiba pandemi, like total lockdown, lo nggak bisa ngapa-ngapain. Ya mau gimana? Karena kita nggak pernah memegang kendali atas hidup gitu kan. Ketika misalnya kita merasa kita memegang kendali, terus ya itu tadi mungkin jadinya aduh, padahal gue udah begini begitu, kenapa malah sekarang nggak bisa gitu ya. Tapi ketika kita menyadari dibalik, justru cara berpikirnya dibalik, bahwa kita tidak memegang kendali atas hidup, jadi kita lebih bisa menerima apa yang terjadi, karena ya memang itu di luar kendali kita, di luar kuasa kita. Nah sebaliknya bukan berarti juga karena hidup nggak bisa kita kendalikan jadi kayak udahlah gue nggak usah ngapa-ngapain aja, nggak gitu juga. Tapi kayak kita selalu bisa putting our best effort gitu ya, jadi usaha semaksimal mungkin, hasilnya ya lepasin aja gitu. Hasilnya lepasin aja, terlepas dari hasilnya sukses atau gagal nggak masalah sebenarnya. Yang penting adalah sejauh mana kita sudah belajar gitu ya, karena end goalnya adalah personal growth, sejauh mana teman-teman bisa berkembang. Taruhlah misalnya 2019 gue punya bisnis, wah bisnis gue bisnis apa ya, anggaplah bisnis makanan gitu. Wah bisnis makanan sukses, buka 2 cabang, oke sukses. Tahun 2020 gue pengen buka 10 cabang nih karena kemarin udah sukses gitu. Oke gue belajar ini itu gimana ya caranya bikin cabang banyak gitu. Terus tiba-tiba pandemi, ya apa boleh buat, cabang-cabangnya harus tutup. Apakah jadi ya mungkin di satu sisi wah bisa dibilang ini gagal gitu ya, gagal buat bisnis, tapi di sisi lain sebenarnya kita sudah belajar banyak gitu, sehingga di masa depan kita bisa menghindari kesalahan yang sama gitu. Dan mungkin ya tadi teman-teman juga ada share soal kepatah hatiannya, ya mungkin di sini adalah waktu kita belajar dari patah hati ini gimana caranya kita bisa berkembang gitu ya, belajar dari kegagalan dan jadi orang yang lebih baik gitu. Gue pun kalau ngomong patah hati dalam hal apa ya, romance, sebenarnya belakangan ini gue lagi patah hati gitu. Gue patah hati karena gue menyukai seorang cewek yang ternyata dia itu sangat tidak bagus untuk gue. Dalam artian ternyata gue itu jadi menyadari gue orangnya, love language gue tadinya gue kira physical touch, ternyata quality time love language-nya. Dan ketika gue bucin, gue jadi ingin mencurahkan segala semua waktu gue buat sama dia gitu. Jadi itu ternyata bucinnya gue seperti ini, dan jadinya banyak pekerjaan gue yang berantakan karena gue jadinya pengen ketemu orang terus gitu, gue pengen bareng sama dia atau apa, even like ya udah kerja bareng dia gitu loh. Itu tapi ternyata orangnya juga di satu sisi tidak bisa mengapresiasi waktu gue gitu, tidak bisa mengapresiasi waktu, terus juga mungkin dia itu terlalu banyak kayaknya hidupnya lagi banyak masalah atau apa, tapi intinya sama gue tuh dia komplain terus sehingga gue tidak sadar bahwa itu juga mempengaruhi mood gue gitu loh. Jadi kayak ya setiap ketemu dia complain about stuff, curhat sih, tapi kan kayak lama-lama dipikir kok hidup lo masalah semua sih isinya gitu. Dan gue menyadari this person is toxic for me gitu. Dan ya akhirnya dengan berat hati gue menjauh gitu kan, gue menjauh. Agak sedih sih, kayak I wish I can be with this person, tapi gue harus menerima kenyataan bahwa dia nggak cocok sama gue, ya udah nggak apa-apa. Tapi dari situ akhirnya yang gue pelajarin adalah gue belajar tentang diri gue sendiri gitu. Gue belajar tentang love language gue, tentang bucinnya gue gimana gitu. Dan di masa depan gitu, ini bisa jadi ancar-ancar lah. Ketika gue naksir orang, jangan sampai waktu pekerjaan, hal-hal yang harus gue lakukan semuanya berantakan hanya karena gue naksir orang ini misalnya gitu. Nanti deh gue ngomongin patah hati. Apa? Silakan. Kalau misal ngejalin hubungan kan istilahnya menggabungkan 2 kepala atau bahkan lebih ya dalam segala keputusan atau apapun itu kan pasti kadang ada irisan yang sedikit atau banyak mempengaruhi pengambilan keputusan dengan adanya pasangan gitu. Nah, kalau untuk toleransi dengan pasangan, batasan-batasan yang kayak harus dilakukan, terus boundariesnya itu menurut Bang John gimana?
Maksudnya gimana? Boundary seperti apa? Kayak ketika boundaries gimana ya? Kayak Gimana? how big you can tolerate kesalahan. Kalau misalnya di matanya Bang John, kayak tadi kan kayak nggak bisa toleransi waktu. Nah, kayak Oke, menentukan boundariesnya itu sih. gue agak bingung dengan pertanyaan lo, tapi coba gue jawab dan let me know if this is correct atau enggak. Kalau misalnya ada teman-teman yang bisa menerjemahkan pertanyaannya itu tadi dan mau jawab, silahkan ya, Risen. Gue juga agak bingung dengan pertanyaannya. Tapi misalnya gini, oke. Misalnya gini, di Rumit ya, gua rumit. pernah satu kali kita janjian ya, oke. Kita mau janjian, oke, hari Sabtu kita jalan yuk. Ada teman gua lagi buka cafe di mana gitu misalnya. Let's go there. Oke, janjian hari Sabtu gua akan ke tempat dia. Terus kita cabut. Terus tiba-tiba dia nelfon, aduh gua agak ribet nih dengan orang tua gini gitu. Dia aja yang ke rumah gua gitu ya. Dia mau ke rumah gua, terus dari rumah gue kita cabut gitu kan. Nah udah gue tunggu, akhirnya gue diam di rumah. Terus kemudian dia bilang lagi, oh aduh ribet nih, harus ngerjain ini itu dulu, urgent gitu. Sementara sementara ya harus cabut ke tempat temannya gitu kan. Terus gue bilang gitu kan, oh yaudah sini gue yang ngerjain, yaudah deh lu pergi aja sendiri, gue nggak ikut gitu kan. Gue bantuin sini, terus kayak malam aja kita ketemu. Oke, malam kita ketemu. Terus malam gitu kan, kayak jam 6 kayak gue mau hubungi dia, mau makan di luar atau mau makan di tempat gue gitu kan. Dia bilang, oh di rumah lo aja, oke di rumah gue, oke. Terus sampai jam 8 jam 9 itu nggak ada kabar gitu. Nggak ada kabar sampai akhirnya gue menelpon gitu kan, kayak oke, lo jadi mau datang ke rumah gue apa enggak gitu kan. Wah nggak bisa nih, gue lagi masih ada ini ketemu orang lagi, terus akhirnya jadi ngobrol ini gitu kan. Nah menurut gue itu udah apa ya, kelewat batas menurut gue. Karena satu, kayak gue udah allocate time gitu ya, allocate time, terus dia rencananya berubah-ubah, dan yang paling penting sebenarnya adalah dia tidak menginformasikan gitu. Kalau ya udah misalnya taruh lagi nih, dia ketemu orang, oke dia mau ngobrol lagi sama orang itu, at least she can inform me gitu, gue bisa dikasih tahu, sorry ya, kayaknya kita harus rain check deh, meskipun gue sebel banget ya sama yang namanya jadwal tiba-tiba eh, dibatalkan di waktunya gitu loh, yang mepet, gue sebel banget. Nah terus, atau dia bisa menolak orang itu kan dengan, oh iya gue udah ada janji nih sama si Joni gitu, as simple as that gitu. Tapi gue tidak melihat ada itu. Dan gue kayak gue udah lapar nungguin dia makan sementara dia nggak jelas gitu ya, ternyata nggak bisa juga gitu kan, kayak oke, I don't think it's healthy gitu loh. Karena gue merasa dari gue, mungkin love language-nya beda ya. Kalau di gue kan kayak gue quality time nih gitu. Menurut gue yang paling berharga adalah waktu. Gue udah ngosongin hari gue nih gitu ya, gue pinggirin semua, gue singkirin hal-hal lain buat lo gitu. Tapi kalau lo nggak bisa appreciate itu, lo malah ya uh, buang begitu aja lah kasarnya. Ya udah, kan cukup tahu aja. Tapi buat gue sih jadinya konsekuensinya adalah ya gue nggak akan ngasih waktu gue lagi buat lo. Atau kalaupun gue mau ngasih, gue akan mikir-mikir lagi gitu. Nah itu jadi itu adalah titik dimana gue merasa oke, this is it gitu. Adalah gue nggak akan make effort lagi gitu. Apakah itu jawaban dari pertanyaan lo yang gue masih nggak jelas? Pertanyaannya apa? Gue nanya sih lebih personal Ah, berarti ya. shit. Maksudnya Oke. subjektif banget ketika uh, love language kita dan juga cara kita berkomunikasi sama dan cara kita toleransi sama pasangan kita itu berarti. Iya, karena kan tiap orang kan gayanya beda-beda. Kepentingannya juga beda-beda. Hmm. Itu kali ya. Nggak tahu deh. Gue nggak tahu apakah itu menjawab atau tidak. Anyway, kita lanjut dulu ya. Kita lanjut ke Oke, Zulfa. lanjut. Iya, halo. Kamu ada patah hati apa nih? Apa ya? Kalau percintaan sih nggak ada ya. Silahkan, di luar Lebih percintaan ke, boleh. oke, lebih ke hidup sih, kayak berkali-kali dibuat patah hati. Mungkin dari panjang nggak apa-apa ya bang ya. Jadi gini, aku tuh dari kecil tuh hidup gak sama orang tua. Jadi mama aku tuh meninggal waktu aku kelas 3 SD. Terus habis itu aku dirawat sama
bude gitu kan, karena kan kita 4 bersaudara terus masih kecil-kecil gitu loh. Terus salah satu yang tinggal sendiri, yang tinggal jauh dari bokap tuh cuma aku doang gitu kan. Terus habis itu dirawat sama bude gitu kan. Terus ya udah mulai kelas 3 SD jauh dari rumah, jauh banget sih, itu emang jauh luar kota gitu loh pindahnya. Terus habis itu ya nggak enak sih ya ternyata tinggal nggak sama orang tua itu. Waktu itu masih kecil, nggak tahu apa-apa, ya udah terus kayak merasa ya udah, terus sepupu diginiin, aku diginiin, ya udah biasa gitu kan. Terus habis itu setelah itu tuh mulai agak merasa iri dengki ya. Itu mulai masuk SMA. Jadi alhamdulillahnya aku tuh lumayan pinter ya Bang ya. Lumayan pinter, terus juga rajin belajar lah. Aku tuh punya sepupu seumuran ceritanya. Dimanapun dia pergi aku harus ngikut gitu. Waktu SMP tuh ya udah aku ngalah nggak di SMP favorit gitu. Terus habis itu udah masuk SMA, aku mulai berani tuh berontak sampai nangis, beneran nangis banget. Jadi aku merasa aku tuh udah berusaha, udah belajar, aku harus masuk ke SMA favorit yang aku inginkan gitu kan. Terus gara-gara sepupu aku nggak bisa masuk ke sana, jadi aku tuh harus nyabut gitu loh, nyabut pendaftaran. Terus kayak kamu harus ikut sama si mas kamu gitu kan. Itu aku yang patah hati pertama aku tuh, kayak nangis banget. Terus aku ya udah bilang, sampai minta tolong sama ayah kan, masa iya sih tega gitu, aku tuh udah belajar loh, setiap subuh aku tuh belajar, masa aku harus nggak boleh masuk ke SMA favorit cuma gara-gara dia nggak berusaha lebih kayak aku, kayak gitu loh. Itu terus aku juga jadi akhirnya keluarga yang merawat aku tuh ya udah nggak apa-apa kamu masuk ke SMA favorit, cuma mereka ngasih konsekuensi, misal kamu ada apa-apa ya kamu urusin sendiri, kayak gitu Bang John. Karena kan zaman dulu tuh gini, kalau kita satu sekolah sama saudara kan biaya gedungnya tuh jadiin satu kan. Oke. Gitu. Enggak kali 2 juga ya? Enggak. Oh, jadi satu doang gitu. Itu sih di kota aku ya, nggak tahu kalau di kota lainnya. Jadi itu karena kan dengan aku diambil sama keluarga lain gitu, mereka tuh udah menanggung aku semuanya gitu loh. Semuanya. Jadi ayahku tuh nggak ikut apa-apa gitu. Terus ya itu konsekuensinya bilang gitu, ya udah tetap kita bayarin kamu, cuma kamu ada apa-apa ya kamu tanggung sendiri. Pernah aku tuh sakit ya, aku tuh udah bilang minta dijemput, aku tuh jarang sakit banget. Terus habis itu sekali sakit itu ya udah emang nggak kuat gitu kan, terus aku minta dijemput tuh nggak ada yang dijemput, beneran nggak ada yang jemput. Jadi ya udah pulang tuh nunggu bis sekolah. Jadi aku tuh minta tolong sama jadi pulang pergi pun juga aku naik bis sekolah gitu. Padahal sepupu aku sekolahnya tuh jaraknya nggak ada 1 kilo, 500 meter bahkan. Itu dia dibawain kendaraan sendiri sama keluarga yang ngerawat aku kan. Dan itu aku nggak boleh nebeng. Itu kayak ya udah nggak apa-apa kan, itu kan udah konsekuensi ya. Aku boleh masuk ke SMA favorit, ya itu konsekuensi. Mereka udah ngasih tahu kalau kamu ada apa-apa kamu urusin sendiri gitu. Itu sih patah hati pertama. Terus patah hati kedua ya masih berkelanjutan ya. Terus SMA keluarga yang rawat aku tuh bilang, kita udah nggak bisa biayain kuliah kamu. Dan aku tuh udah cita-cita pengen jadi dokter. Dan aku udah daftar beasiswa dan aku keterima, tinggal tesnya doang kan. Terus tapi kan tahu sendiri ya, biaya kedokteran itu kan nggak cuma untuk biaya kuliahnya aja kan, ada praktek, ada macam-macamnya gitu. Kayak aduh kok gini ya gitu. Terus habis itu aku bilang ke ayah gimana nih. Terus ya kamu kalau kedokteran kayak ayah juga nggak bisa, karena kan saudaraku masih banyak ya, ada kita 4 bersaudara gitu, aku anak kedua. Terus ya udah nggak apa-apa, oke kalau gitu. Jadi aku tetap berusaha nyari beasiswa. Habis itu aku waktu itu pengennya tuh di kedokteran UNER, karena menurut aku tuh yang oke pada zaman itu tuh kedokteran UNER. Karena mikirnya kan aku jadi dari Jawa Timur ya Bang John ya, gitu. Terus yang terdekat dengan segala kondisi akomodasi dan lain-lain sebagainya itu kayak yang memungkinkan tuh cuma di sana doang gitu. Terus ya Tuhan berkata lain gitu kan. Jadi aku tuh iseng daftar di UI. Di UI
ngambilnya juga S1 kedokteran, terus S2 pilihan keduanya tuh aku nggak kayak emang nggak ada niatan selain kedokteran gitu kan. Tapi habis itu dibilangin gitu, dan biaya pendaftaran pun itu aku suruh sama wali kelas aku. Jadi aku dikasih biaya, Zulfa kamu nggak mau daftar SIMAK UI gitu kan, ini saya kasih uang kamu daftar ya gitu. Terus saya ya udah, karena saya diamanahin kayak gitu, jadi saya daftar. Terus saya coba daftar di UI, nggak keterima sih di kedokterannya, cuma keterimanya di kesehatan masyarakat gitu, keterima gitu kan. Tapi beasiswanya nggak ada. Terus tanya sama ayah kan, gimana nih ayah gitu. Ya udah nggak apa-apa, kamu masuk UI aja gitu, tapi nggak ada biaya. Ya udah nggak apa-apa, ayah bisa. Ayah aku tuh sebenarnya PNS gitu, tapi karena almarhum mama aku tuh sakit. Terus ini pentingnya asuransi kesehatan sih, beneran deh, penting banget. Baik. Jadi ayah aku tuh nggak punya asuransi sama sekali. Jadi semua gajinya itu, salary-nya tuh habis untuk berobatnya almarhum mama aku, kayak gitu. Jadi otomatis itu sih yang bikin aku melek gitu kan. Kita penting loh punya asuransi kesehatan ternyata. Karena waktu itu kan sebenarnya ada Taspen ya. Apa sih kalau PNS tuh Taspen ya? Ya itu, tapi tuh nggak ke cover karena memang penyakit mama aku tuh nggak masuk dalam kategori itulah katanya gitu. Terus biayanya gimana gitu kan. Terus yaudah nggak apa-apa kamu masuk UI gitu kan. Terus jadi aku tuh mikir sendiri sih. Jadi aku tuh hubungin senior aku yang ada di sana, terus kemahasiswaan UI juga. Terus abis itu dibantu. Jadi beasiswanya kan emang beasiswa pemerintah ya. Jadi ternyata tuh bisa gitu dialihkan, selama itu memang masih universitas negeri kan. Jadi alhamdulillah sih itu sih alhamdulillahnya jadi keterima di UI, terus sekolah di sana akhirnya, meskipun agak nggak sesuai keinginan ya. Tapi setelah itu tuh setelah aku lulus ya Bang Jon ya, 6 bulan kemudian tuh ayah aku tuh meninggal. Itu patah hati banget. Jadi aku tuh waktu udah lulus tuh aku bilang gini, ayah aku mau ngabdiin ijazah aku, jadi aku nggak akan kerja cari duit gitu. Jadi nanti aku tuh akan kerja untuk kerja di NGO gitulah pokoknya. Intinya tuh emang mengabdi ilmu lah kayak gitu kan. Terus iya nggak apa-apa. Terus ternyata 6 bulan setelah aku sudah ya aku tuh meninggal. Dan aku masih punya 2 adik yang masih kecil-kecil. Ceritanya seperti itu. Jadi udah berubah semua plan, semua berubah. Jadi selama kuliah pun aku juga kerja gitu kan Bang Jon. Jadi kayak ya saving lah buat hidup di Jakarta, di Depok gitu kan. Ya lumayan sih, 1 bulan tuh waktu zaman kuliah tuh dapat 4 jutaan kayak gitu. Setelah itu ya udah akhirnya ayah meninggal. Dan tanpa asuransi, kembali lagi tanpa asuransi. Oh my god. Itu kayak yang oke, uang aku habis di situ gitu kan. Udah nggak apa-apa Zulfa, nggak apa-apa. Kayak gitu. Terus akhirnya udah berubah deh, yang awalnya nggak money oriented akhirnya jadi money oriented. Jadi kerja menghidupi adik-adik, terus ditempatin di mana aja aku bersedia. Dalam waktu itu kan aku MT ya. MT di salah satu perusahaan multinasional gitu lah. Terus ya udah, Zulfa kamu di Sumatera ya, oke Pak, nggak apa berangkat. Habis itu udah 1 tahun ada improvement, dipindah lagi ke Kalimantan. Terus habis itu terakhir udah capek ya, namanya udah kemana-mana gitu kan. Pak ini saya improve di sini, saya balik ke Jawa ya. Iya Zulfa. Terus tiba-tiba ini diginiin sama, kamu ke Papua ya 6 bulan aja. Enggak deh Pak, saya mendingan resign. Kayak dijanji-janjiin mulu gitu kan. Terus ya udah sih, terus bisa balik ke Jawa akhirnya dengan ancaman itu gitu kan. Saya mau resign aja Pak kalau gitu. Terus ya dikasih di Jawa. Habis itu ya so far so good sih Bang. Cuma sekarang lagi dilema ceritanya. Dilema ya karena kan aku termasuk terplan ya orangnya ya. Saya merasa saya tuh terplan gitu orangnya gitu kan. Tapi ternyata ada faktor X yang membuat plan itu tuh nggak berjalan dengan baik, yang
awalnya saya pikir baik-baik saja, saya kuat untuk fight gitu kan, ternyata nggak bisa karena ya susah ya ternyata hidup bersosialisasi itu. Faktor keluarga besar yang ya mungkin sesi yang kemarin yang minggu kemarin tuh sebenarnya saya tuh mau mengutarakan gitu kan di Broad Space, cuma ya itu karena saya malu. Sesi mana tuh? Yang itu yang sama Bibu. Iya. Itu yang masalah finansial itu kan. Ya. Jadi yang patah hati yang terakhir itu yaitu jadi saya alhamdulillah dapat jodoh gitu kan, menikah, terus saving saya tuh saya merasa kita nggak perlu yang wah-wah gitu loh, terus keluarga besar tuh yang gitu kan, biasa kan keluarga, apalagi nggak ada orang tua kan, jadi kayak sempet ancam juga, ya udah kamu nikah aja sendiri. Lah gimana, saya kan perempuan gitu kan, disuruh nikah sendiri. Gimana ceritanya gitu. Ya udahlah, akhirnya mau nggak mau nurutin kemauan keluarga besar gitu. Terus menyesal sih sampai sekarang, menyesal banget. Jadi buat teman-teman yang belum menikah dan punya plan, ya itulah fightkan semua rencana kamu gitu. Itu sih Bang John. Terus sekarang lagi dilema, sama suami udah nggak boleh kerja, tapi aku merasa kayak tabungan aku tuh belum cukup gitu untuk aku, karena mungkin udah terbiasa hidup sendiri kali ya. Jadi kayak sampai akhirnya harus depend on my husband tuh kayak aku tuh nggak ikhlas sendiri gitu loh. Jadi masih dilema apakah aku harus lanjut kerja atau enggak. Di sisi lain offering dari perusahaan tuh kan aku juga udah bilang kan tuh notice sebelum resign, aku udah bilang saya nggak bisa dipakainya lanjut gitu. Terus kenapa Zulfa gitu kan. Udah kemarin sih dapat offering gitu. Sekarang dilema. Dari tadi sih Bang. Makasih. Baik, terima kasih. Semoga teman-teman tadi bisa mengambil hal yang bisa diaplikasikan ke kehidupan kalian ya. Kalau misalnya dapat pressure dari keluarga besar, memang keluarga besar di Indonesia hobinya seperti itu, untuk ya intinya untuk melakukan hal yang belum tentu kalian mau, coba kalian pertimbangkan lagi. Dan thank you banget Zulfa tadi buat sharing ya. Ya namanya hidup juga ya, banyak hal yang terjadi di luar kuasa kita. Nggak apa-apa, jangan disesali. Yang penting adalah gimana caranya kita bisa improvisasi di tengah-tengah sehingga ya kita bisa kita bisa hidupnya kembali baik lagi lah intinya ya, kurang lebih. Oke, thank you banget Zulfa. Sekarang kita ke George. Iya, halo. Hai George. Enggak, mau tanya aja gimana sih caranya buat nyembuhin, kan patah hati tuh jadi bikin kita tuh kayak trauma, kadang tertekan, kadang nggak fokus, kadang mau sungguh-sungguh aja, kadang apa yang gue lakuin ntar sia-sia lagi, ntar kayak gampang ngedrop gitu. Right. Oke. Udah, itu aja? Iya. Oke. Apa yang dilakukan ketika patah hati? Oke, mungkin gue akan sharing kisah hidup gue juga sih. Jadi, gue itu termasuk sebenarnya gue orangnya cukup lempeng ya. Cukup lempeng dan lebih bisa mengendalikan emosi. Gitu. Nah, di tahun lalu, kucing gue mati. Jadi kucing gue Miko mati. Miko itu di bulan April 2020. Nah, dan itu bikin gue patah hati banget. Kayak patah hati terbesar gue dalam 10 tahun terakhir mungkin. Patah hati terbesar. Kenapa? Konteksnya begini konteksnya. Jadi ketika dulu di tahun 2016, gue itu baru putus, single, sepi juga ya. Gue tinggal di apartemen gitu ya, apartemen studio sendiri. Dan gue berpikir, kalau punya binatang piaraan asik nih buat bantu nemenin di apartemen gitu. Dan waktu itu pilihannya antara kalau nggak anjing, kucing. Setelah mempertimbangkan lebih praktikal kalau gue miara kucing di apartemen, jadilah gue mengadopsi kucing Persia. Waktu itu usianya 3 bulan dan gue perhatiin banget tuh. Jadi kayak karena mungkin hidupnya berdua ya, gue tinggal apartemen studio sama dia, jadinya semua affection gue tuh lari ke dia. Ketika gue pulang, dia kan gue tinggal sendiri di apartemen. Jadi ketika gue pulang buka pintu itu dia selalu nunggu di depan pintu. Dan
ketika gue kerja kadang misalnya dia sakit gitu ya, gue menyempatkan waktu pagi-pagi anterin ke dokter hewan gitu, terus nungguin dia, terus abis itu gue sudah ditindak, gue ke kantor dulu bentar, pas jam makan siang gue ambil dia, gue bawa pulang lagi ke apartemen, abis itu gue balik lagi kantor kerja gitu. Dan menurut gue semakin lama lo menghabiskan waktu, uang, tenaga di satu hal, afeksi lo ke arah itu akan bertumbuh. Mau itu pasangan ya, mau itu lo PDKT ke orang kan, lo semakin lama menghabiskan waktu sama dia, feelingsnya itu berkembang gitu. Mau itu koleksi perangko misalnya, lo hobi filateli, ya lo akan suka sama koleksi-koleksi perangko lo semakin lama lo mendalami itu. Dan di gue jadinya ke kucing gue, ya gue sangat sayang sama dia gitu. Bahkan banyak keputusan hidup gue bergantung sama dia. Gue pernah ditawarin jadi ngurusin social medianya Netflix, tapi karena base-nya di Singapura waktu itu gue akhirnya nggak mengambil itulah, karena menurut gue gue ke Singapura nih kucing gue bakal gue tinggal atau ngebawa dia mahal banget kosnya, tapi ya udahlah nggak usah gitu. Nah terus sampai gue ngadopsi kucing satu lagi gitu ya. Gue ngadopsi kucing tuh gue mikirnya lama, gue mikirnya bisa 3 bulan, bisa 6 bulan. Kenapa? Karena gue yang akan ngurusin, gue yang akan bersihin kotoran dia, gue yang akan ngasih makan dia gitu ya, dan semuanya. Nah sampai gue berpikir gue mau adopsi kucing satu lagi deh, biar si Miko ini ada teman. Akhirnya gue adopsi kucing dan jadilah dia berdua. Nah kemudian kayak yang gue pelajarin juga ternyata companion, soulmate itu bisa dalam bentuk hewan piaraan juga gitu. Nggak harus dalam bentuk pasangan, partner, pacar atau apapun lah itu. Gue bisa menemukan companionship di Miko. Dan ketika usia 3 tahun gitu ya, dia mati gitu ya. Jadi one day dia ya kena virus entah dari mana, terus dia sesak napas gitu ya, terus bawa ke dokter terus dikasih obat, terus makin lama kok makin parah gitu ya. Pas dicek ternyata virus apa segala macam. Jadi malamnya gue bawa dia ke vetnya tuh di seberang apartemen gue. Terus besoknya gue ngecek, besok siang gue ngecek karena kata dokter wah ini kondisinya kayaknya parah gitu ya, harus diambil tindakan. Oke. Nah jadi siangnya gue ngecek, dia tuh udah sakit banget gitu, udah sakit banget. Malam sebelumnya kan gue bawa dia siang gue masukin vet, malamnya gue ke situ lagi ke vet itu, dan dia udah kayak udah kacau banget lah, pokoknya udah kelihatan sakit gitu ya. Dan gue nangis di depan box kucingnya itu. Dan kemudian besoknya ketika gue datang siang, dia udah kesakitan banget, dia udah ngeong-ngeong sama gue gitu kan. Terus gue menunggu di luar kamar, di luar ruangan buat kan dia mau ditindak dokter. Terus gue mendengar dia ngeong sakit kencang. Terus abis itu ada perawat keluar yang panik mencari tabung oksigen dan stuff. Gue kayak nggak berapa lama akhirnya gue disuruh masuk, kayak dia udah mati gitu ya. Dan gue melihat waktu itu in a way kayak semacam dia udah sakit, tapi dia nunggu gue di situ buat saying farewell, saying goodbye. Dan waktu itu gue patah hati banget. Gue langsung kayak gue nangis hampir sejam di situ. Terus akhirnya dia kan kayak mayatnya tuh akhirnya tawarin kayak mau dikubur atau di apa gitu. Pokoknya ya udah gue kayak, karena gue tinggal di apartemen juga susah, jadi kayak minta tolong dikuburin di salah satu rumah rumah staffnya lah gitu. Oke, dikuburin, di videoin apa segala macam. Tapi ya pulang dari situ pun gue nangis jadi-jadinya. Gue nyebrang jalan gue nangis, nyebrang jembatan penyeberangan gue nangis gitu. Untung waktu itu udah pakai masker, udah pakai kacamata hitam ya, jadi nggak kelihatan juga, tapi ya kayak I cried gitu ya.
Dan nggak cuma di situ, seminggu kemudian pun gue masih nangis itu. Gue nangis tiap hari. Tiap hari tuh gue kayak duduk di balkon, ngerokok, nangis aja. Dan ya dari situ pun gue belajar bahwa kan gue patah hatinya kenapa? Karena gue berpikir, oh gue sayang banget sama nih kucing, dan gue akan menghabiskan waktu sampai dia tua gitu ya, sampai dia usia belasan tahun, karena katanya kucing kan usianya sampai belasan tahun. Gue akan menghabiskan waktu sama dia. Mungkin nanti gue punya anak, bisa gue kenalin ke dia juga. Intinya banyak rencana yang sudah gue siapkan gitu. Dan ternyata baru 3 tahun kucingnya udah mati. Matinya pun depan mata gue gitu. Dan dari situ gue berpikir itu adalah momen gue sedih, gue patah hati. Ya udah dinikmati aja, karena itu adalah proses gitu loh. Jangan pernah mendinai perasaan lo. Gue nggak mau kayak, enggak kok gue nggak sedih, gue baik-baik aja sementara gue sedih gitu kan. Itu kan namanya bohong. Jadi kalau lo sedih, jujur aja lo sedih. Ya gue nangisin seminggu. Terus habis itu ya mau nggak mau gue harus berdamai gitu ya. Setelah sedih, yang gue lakukan adalah berdamai. Jadi gue mencoba berpikir kayak kenapa ya gitu, kenapa Miko harus pergi gitu, kenapa gue nggak bisa sama dia gitu. Gue kira kita bakal bareng terus, tapi kenapa dia tiba-tiba udah pergi aja gitu. Dan yang gue maknai dari situ adalah bahwa satu, hidup ini bukan milik kita dan gak akan pernah jadi milik kita gitu. Jadi ibaratnya kita itu cuma, ya udah, kita itu adalah satu garis di timeline hidup kita yang kebetulan beririsan dengan garis lain gitu. Jadi misalnya di gue, misalnya gue hidup udah 37 tahun nih gue hidup gitu ya. Garis gue sepanjang 37 tahun. Nah kebetulan timeline Miko beririsan di gua gitu. Dari dia usia 3 tahun sampai dari dia usia 3 bulan sampai 3 tahun. Dan stop di situ ya nggak apa-apa gitu. Jadi gua maknai bahwa ya udah, hidup ini temporary dan kita itu ada beririsan dengan orang lain tapi mungkin tidak untuk selamanya gitu. Tapi bahkan di masa yang sebentar itu pun kita sudah bisa mengisi hari masing-masing gitu ya, with laughter, with joy gitu, with sadness, segala macam gitu, dengan memories. Dan I think that what makes life more meaningful gitu. Jadi dari situ gue memaknai bahwa ternyata hidup itu bukan soal hidup selamanya bareng gitu ya, tapi kayak di masa yang momentary ini apa yang bisa kita pelajarin gitu. Gimana caranya kita bisa adding something to other people's life gitu. Bahkan mungkin mungkin irisan gue dan teman-teman di sini cuma di 1 jam ngobrol di channel ini, bisa jadi. Tapi bisa jadi impactnya entahlah, mungkin sampai ke masa depan gitu. Tapi gue percaya kita itu ada saling beririsan timelinenya, karena ada sesuatu yang mungkin kita baru bisa tahu jawabannya nanti gitu. Nah jadi ketika gue memaknai itu, ternyata yaitu hidup ini bukan milik kita, hidup ini cuma sementara dan kita bisa saling mengisi walaupun cuma sebentar gitu ya. Gue jadi lebih terbuka gitu. Gue jadi lebih terbuka terhadap kehilangan gitu. Gue jadi lebih terbuka terhadap kepergian, sehingga kedepannya juga ya gue jadi lebih rela ketika ya kucing gue udah pergi, nggak apa-apa, at least we make some good memories lah. Dan mungkin ini nggak tahu ya, mungkin di konteks kalian bisa jadi berbeda-beda, tapi I think coba kita renungkan aja. Jadi apa yang bisa kita pelajari dari kegagalan, dari kehilangan, dari kepergian, dari patah hati, bahkan yang tadi gue ngedeketin orang ternyata nggak jadi, malah patah hati. Tapi di satu sisi gue jadi bisa menemukan diri gue, ternyata gue itu orangnya seperti ini, gue jadi mengerti ya. Dan ketika pengetahuan baru ini bisa gue bawa di masa depan gitu loh. Jadi mungkin itu ya yang bisa gue share, George.
gue nggak tahu apakah ini mungkin relevan dengan kasus lo. Gimana? Oh, jadi ibaratnya harus nangis dulu terus kayak damai sama diri sendiri gitu ya. Iya, berproses lah. Jadi kayak acknowledge your emotion. Lo happy, ketawa lah. Lo sedih, ya tangisi lah gitu. Jadi kenali, oh ini momen ketika gue sedih. Kenapa gue sedih? Oh karena seperti ini. Oh jadi lo pun mengerti gitu di masa depan. Oke, ketika misalnya terjadi ini, gue akan sedih gitu. Gue bisa lebih bersiap-siap atau gue bisa ya mengenali emosi gue gitu. Jadi nggak denial gitu. Oh iya, terima kasih. Oke, baik. Thank you, George. Oke, terakhir deh, Diani. Ya, halo, thank you. Diani, Salam mau share kenal apa Diani? semuanya. Salam kenal. Iya, jadi tentang inilah pengalaman patah hati terburuk. Lebih tepatnya ke korban ghosting sih, dan berujung patah hati gitu. Ya, jadi berawal dari Juni 2020, kenal sama doi itu dari dating apps. Biasalah zaman-zaman kemarin tuh lagi gebut-gebutnya kan. Akhirnya chat dan move ke line gitu. Dan pada hari pertama kita chatting tuh udah nyambung banget gitu. Kayak teman lama deh, sampai teleponan berjam-jam gitu kan. Sampai akhirnya ya udah tuh berlanjut sekitar kayaknya baru 3 hari atau seminggu gitu. Akhirnya doi ngajak ketemuan kan, dan waktu itu gue bilang nggak bisa karena ada kondangan gitu, berhubung waktu itu tetangga gue mau nikah, jadi kan otomatis mau gak mau gue harus datang gitu kan. Dan akhirnya doi inisiatif, ya udahlah sekalian aja ke kondangan gitu, gue samperin ke rumah lo kayak gitu. Jadi FYI ini dia tuh orang Bekasi dan rumah gue di Bogor gitu, jadi ya lumayan ada effortnya nih cowok gitu kan, nyamperin gue ke Bogor gitu dengan posisinya dia naik motor waktu itu kan. Begitu gue mintanya pagi karena waktu itu temen gue, ya gue mau menghadiri akadnya lah gitu kan. Ya udah dari situ dia akhirnya bener tuh datang kan, vlog datang. Nah dari situ udah deket. Halo. Pak ada ya. Terus? Sorry. Masih ada suaranya? Masih. Terus. Ya. Dan dari situ kan dekat lah selama sampai bulan Agustus. Jadi ibaratnya tiap minggu tuh, tiap weekend doi libur ke rumah nih, ceritanya ngapel tiap hari Sabtu or Minggu gitu kan ya. Ya lumayan lah ya kalau dari masalah waktu, dan ya kan untuk ke Bogor tuh nggak cuman ngeluarin waktu, tapi dari money juga pasti ada lah ya untuk transport atau apa gitu kan. Udah singkat cerita, akhirnya di bulan Agustus mulai nih hilang-hilangan gitu kan. Ceritanya ngomongin sih sibuk, banyak project ini itu bla bla bla. Sampai akhirnya yang cerita di ghostingnya itu, entah kenapa dia sengaja banget ngilang 3 hari hilang, gak ada kabar. Sampai seminggu pun sampai gue teleponin gitu kan, kadang diangkat kadang enggak gitu. Dan akhirnya gak ada kejelasan sama sekali, dia gak nge-reply WA atau gak jawab telepon gitu kan. Bener-bener ya di ghosting gimana sih, gue gak tahu apa-apa gitu kan. Tiba-tiba dia hilang gitu aja tanpa alasan, tanpa pamit atau apa. Gue jadi ya kesannya gue gak tahu salah gue apa gitu kan. Kalau emang gak cocok atau apa ya bilang gitu kan. Ini bener-bener sama sekali gak ada. Ya udah sampai akhirnya gue blok IG-nya sama WhatsApp-nya juga gitu kan. Dan pada akhirnya gue kepo lah ya, ini orang kemana gitu kan. Akhirnya buka unblock si IG, gak taunya dia sudah ada yang lain gitu. Dia tiba-tiba update dengan cewek barunya itu, kayak gimana ya, kayak sengaja gitu loh. Jadi waktu itu gue view-nya nggak pakai IG asli sih, ada fake account juga. Akhirnya gue ya, namanya orang kepo pasti ngeliat kan, jadi makin pengen ngeliat gitu, apaan sih nih orang gitu kan. Jadi tiap hari tuh dia kayak sengaja ngeposting dia sama cewek barunya itu gitu. Ya bucin banget ya, ngeliatnya juga kayak yang bener nih orang masa kayak gitu sih gitu kan. Jadi nggak nyangka banget gitu. Sampai akhirnya ya udahlah, menerima dengan sebenarnya ikhlas nggak ikhlas sih gitu ya. Karena dalam hati masih bertanya sih sampai sekarang gitu, kenapa nih orang gitu kan. Cuma lama-lama ya capek juga sih nanya, tapi
ya nggak ada jawaban, ya ngapain juga sih gitu kan. Ya lumayan lah itu proses dari Agustus sampai sekarang sih. Sekarang udah coba mulai, ya udahlah ikhlas, lupain aja, emang bukan jalannya atau takdirnya, ya udah gitu kan. Nah dari situ lumayan kapok juga sih main dating apps terus ketemu atau gimana gitu. Gitu sih Bang. Baik. Sebenarnya ya mungkin gimana ya? Mungkin kamu belum ketemu orang yang cocok aja. Gitu. Ya bisa jadi kan di satu sisi bisa jadi di satu sisi kayak ekspektasinya nggak sama, atau dia mencari orang yang berbeda. Apalagi kalau di dating app kan, ya to be honest kan sebenarnya kayak kamu ngobrol ke banyak orang ya. Iya. Jadi kan nggak cuma satu gitu. Jadi mungkin ya kayak semuanya aja di prospekin dulu gitu. Sampai akhirnya ya udah terpilih salah satu jadi diseleksi. Mungkin yang ini ya, mungkin kayak nggak ada closure kali ya. Ya udahlah, kayak kalau mau cabut ya udah bilang aja gitu. Tapi ini kayak tiba-tiba ngilang, jadi mungkin di satu sisi itu yang bikin kita jadi sebel ya, kayak kok nggak ada kabar sih gitu. Iya. Dan sakit banget tuh karena orang tua tuh udah kenal gitu loh, jadi karena sering main ke rumah, sering ngobrol, jadi tahu gitu, sampai mereka pun nanya si ini kemana, kok nggak pernah ke rumah lagi gitu. Jadi kan mau jawab juga bingung kan. Bilang aja ya udahlah, udah jadian sama orang lain. Iya sih, aku udah gitu. Iya udah bilang gitu sih, cuman ya udahlah gitu kan. Pokoknya dari situ udah males aja gitu. Oh ternyata ya mungkin aku nggak sesuai ekspektasi dia, atau ya emang ya udahlah gitu kan. Itu ya di satu sisi itu cuma kayak ya udah nggak cocok aja. Dan nggak apa-apa lah, bukan berarti kayak ya ini kan kayak masih banyak ikan di laut gitu ya. Term-term yang paling klise tapi ya benar gitu. Karena kita nggak cocok dengan satu orang bukan berarti orang-orang lain juga jadi nggak cocok. Malah bisa jadi ternyata ketidakcocokan kita sama orang ini gitu ya bisa membuat kita ya kayak tetap single dan ketemu orang yang lebih baik di masa depan atau lebih cocok dengan kita. Iya gitu, betul. Enggak, gitu. Jadi santai aja karena hidup itu jangka panjang. Jadi nggak usah pikirin short term lah. Iya. Oke, thank you Bang John. Thank you for sharing. Iya. Dan karena ini juga sudah pukul 9, kita nggak usah berlama-lama. Terima kasih buat teman-teman yang udah dengerin. Dan semoga buat teman-teman pembicara yang sudah sharing, yang sudah tanya juga, terima kasih buat Hani, Zulfa, Fatla, Diani, dan tadi juga ada George dan juga Ibnu. Semoga apa yang di-sharing malam ini bisa membantu kalian. Semoga juga bisa ada hal yang bisa dipelajarin dari ini. Biar ketika di patah hati lainnya, semoga kita juga tetap kuat dan bisa melaluinya dengan baik dan tetap berproses dengan diri kita. Gak apa-apa lo berproses dengan diri kita. Mau sakit rasanya, ya udah nggak apa-apa, nikmati aja dulu gitu kan. Toh itu yang akan membuat kita jadi lebih kuat di kemudian hari. Oke, saya Jonathan, undur diri dulu kalau gitu. Terima kasih buat teman-teman. Selamat malam dan selamat beristirahat. Yuk mari. Terima kasih Bang John, terima kasih semuanya. Terima kasih.